Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini saya akan membahas 3 surah, yaitu surah yang pertama surah An-Nahl ayat 90 dan surah Al-Anfal ayat 27 dan surah Al-Ahzab ayat 21. Langsung masuk ke surah pertama, yaitu surah Al-Anfal ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wal ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran padamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dalam tafsir tahlili, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum muslimin untuk berbuat adil dalam semua aspek kehidupan serta melaksanakan perintah Al-Quran dan berbuat ihsan. Ihsan yaitu keutamaan. Adil berarti mewujudkan kesamaan dan keseimbangan di antara hak dan kewajiban. Hak asasi tidak boleh dikurangi disebabkan adanya kewajiban. Pada ayat ini disebutkan 3 perintah dan 3 larangan, yaitu 3 perintah itu ialah berbuat adil, berbuat kebajikan, ihsan, dan berbuat baik kepada kerabat. Sedangkan 3 larangan itu ialah berbuat keji, mungkar, dan permusuhan. Masuk ke surah yang kedua, yaitu surah Al-Anfal ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhulunallaha wa rasulullah wa takhumu amalatikum wa antum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Di sini disebutkan dalam tafsir tahlili, Allah menyuruh kaum muslimin agar mereka tidak mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, yaitu mengabaikan kewajiban-kewajiban yang harus mereka laksanakan, melanggar larang-larangannya yang telah ditentukan dengan perantaran wahyu, tidak mengkhianati amanat yang telah dipercayakan kepada mereka, yaitu mengkhianati segala macam urusan yang menyangkut ketertiban umat, seperti urusan pemerintahan, urusan perang, urusan perdata, urusan kemasyarakatan, dan tata tertib hidup masyarakat. Untuk mengatur segala macam urusan yang ada dalam masyarakat itu diperlukan adanya peraturan yang ditaati oleh segenap anggota masyarakat dan oleh pejabat-pejabat yang dipercayai oleh masyarakat. Masuk ke surah yang ketiga, yaitu surah Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yuzurullah wal yawmal akhira wa zakirallaha katsira. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu sendiri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Ayat ini menegaskan yang patut diteladani adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejatinya, ayat ini berkaitan dengan kaum azab atau hari azab, yaitu ketika Rasulullah dan para sahabatnya pada masa itu mendapat tekanan bertubi-tubi dari berbagai kelompok-kelompok yang memusuhinya. Kelompok-kelompok dari kaum Yahudi munafik bersekutu untuk menyerang orang-orang mukmin di Madinah. Dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Allah memerintahkan setiap manusia untuk menteladani Nabi Muhammad SAW ketika beliau menghadapi kondisi ini di hari azab, di mana saat berada di tengah gempuran golongan-golongan yang bersekutu untuk memeranginya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapinya dengan kesabaran dan keteguhan, serta terus berharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari itu, ayat tersebut menjadi dasar atau landasan bagi setiap manusia untuk menteladani Rasulullah, baik dalam perkataannya, perbuatannya, dan perilakunya. Dalam 3 surah yang sudah kita bahas tadi, dapat kita simpulkan dan dapat kita jadikan pedoman hidup kita sehari-hari, yaitu di surah yang pertama, surah An-Nahl ayat 90. Kita dapat disimpulkan memastikan keadilan dalam segala tindakan dan keputusan, baik dalam urusan pribadi maupun sosial. Yang kedua, memberikan perhatian dan lingkungan dan dukungan kepada keluarga serta menjaga hubungan yang baik dengan mereka. Yang ketiga, menghindari perbuatan jahat, merugikan, atau yang dapat menimbulkan konflik serta menciptakan lingkungan yang damai dan penuh kebaikan. Dalam surah dan tafsir ayat ini membantu kita dalam membentuk individu yang adil, baik, dan membangun masyarakat yang harmonis serta berlingkungan yang baik. Ikuti ajaran agama dengan konsisten dan kesetiaan. Yang kedua, jujur dan bertanggung jawab, melaksanakan tugas-tugas atau tanggung jawab dengan penuh kejujuran dan integritas. Yang ketiga, menghormati aturan dan tata tertib, mematuhi aturan hukum, norma, dan etika yang berlaku dalam masyarakat. Dari ayat ini akan membentuk individu yang jujur, bertanggung jawab, serta membangun masyarakat yang teratur, adil, dan penuh kehormatan. Selanjutnya masuk ke surah yang ketiga, yaitu surah Al-Ahzab ayat 21. Dapat kita simpulkan dan dapat kita ambil untuk kehidupan kita sehari-hari, untuk pedoman kita sehari-hari. Ayat tersebut menekankan bahwa
Rasulullah SAW adalah teladan yang sangat baik bagi kita. Ini mengajarkan kita untuk menteladani kesabaran dan keteguhan ketika mendapat dihadapkan pada kesulitan atau tekanan. Mengikuti keteladanan Rasulullah dengan bersikap sabar dan teguh. Mengingat Allah dengan sering. Pentingnya untuk selalu mengingat Allah dalam segala aspek kehidupan kita. Menjadi teladan yang baik. Menggunakan ajaran Rasulullah sebagai panduan untuk berperilaku baik dan menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, karena saya juga masih belajar. Billahi bisabilhaq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.